Halo Sobat Quran yang Maria terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Sabtu 17 September 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang terkasih, Injil pada hari ini menceritakan Yesus yang mengajar para muridnya dan orang-orang yang mengikutinya melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ketika penabur itu hendak menaburkan benih itu ada yang jatuh di jalan, ada jatuh di tanah berbatu-batu, di tanah yang bersemak duri, dan juga di tanah yang subur. Dan kita melihat bahwasanya bagaimana benih itu bertumbuh dan berbuah, itu tergantung dari bagaimana atau tergantung media tempat di mana benih itu jatuh. Itu juga mengingatkan kepada kita bahwa berbuah atau tidaknya sabda kebenaran yang ditaburkan Tuhan dalam hati seseorang itu tergantung dari bagaimana masing-masing orang, masing-masing hati menerimanya. Ajaran tentang kebaikan dan kebenaran tidak serta-merta membuat orang akan menjadi baik dan benar seketika. Yesus mengingatkan agar kita semua mau mendengarkan. Ia berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar yang diinginkan Yesus bukan sekedar mendengar saja masuk telinga kiri dan telinga kanan. Bukan itu saja, tetapi Yesus ingin agar apa yang didengar tersebut diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Ajaran tentang kebaikan dan kebenaran baru akan membuat seseorang menjadi baik dan dibenarkan di hadapan Tuhan apabila ajaran tersebut sungguh diwujudkan dalam sebuah tindakan. Sabda Tuhan menjadi berbuah ketika telah diwujudkan dalam tindakan. Hanya saja banyak dari kita yang mendengar dan mengetahui, tetapi tidak sampai pada praktik kehidupan yang real, yang nyata dalam keseharian hidup kita. Kita tahu tentang kebaikan tapi tidak melakukannya. Kita tahu apa yang benar tapi tidak melakukannya. Kita hanya tahu tapi abai untuk melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil pada hari ini kita kembali diingatkan
supaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui mengenai kebaikan, mengenai kebenaran, mengenai ajaran-ajaran Yesus Kristus yang isinya pasti tentang kebaikan dan kebenaran, itu mesti diwujud nyatakan dalam keseharian hidup kita. Sabda yang Tuhan taburkan di dalam hati kita masing-masing mesti bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kalau kita hanya mendengar saja lalu berlalu begitu saja, maka kita tidak akan mengalami bagaimana sabda itu mempengaruhi hidup kita. Sabda Tuhan hanya akan sungguh-sungguh memengaruhi diri kita, memengaruhi pola pikir dan perilaku kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, apabila kita memiliki hati yang subur. Seperti tanah yang subur yang akan membuat benih yang ditanamkan di sana akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Demikian juga kita perlu menyiapkan hati kita agar hati kita sungguh-sungguh menjadi media, menjadi tempat yang pas, menjadi tempat yang baik, tempat yang subur untuk bertumbuhnya benih sabda yang ditaburkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita perlu menyiapkan hati kita. Kita perlu menyiangi hati kita dari hal-hal yang justru akan mengganggu, menghambat pertumbuhan dan perkembangan sabda di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Apa saja hal-hal yang mengganggu di dalam hati kita? Bisa jadi dalam hati kita ada semak-semak duri, ada batu-batu kecil yang justru membuat benih sabda tidak bisa bertumbuh. Iri hati, kedengkian, kebencian, amarah, hawa nafsu, dan lain-lain. Itu akan menghambat tumbuh kembang dari sabda kebenaran yang ditaburkan Tuhan dalam hati kita. Maka kita perlu mencabut semak-semak duri yang ada di dalam hati kita. Kita perlu membuang batu-batu, kerikil-kerikil yang ada di dalam hati kita, supaya hati kita sungguh-sungguh menjadi tempat yang pas, menjadi tempat yang subur bagi benih sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga hati kita sungguh-sungguh menjadi tempat yang layak, tempat yang baik, tempat yang subur untuk benih sabda yang Tuhan taburkan. Kalau kita sungguh-sungguh menerima sabda di dalam hati kita, dan hati kita sungguh-sungguh siap menjadi tempat yang subur, yang baik, maka produknya atau hasilnya atau buahnya pastilah hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bersemangat, kita berjuang, kita berusaha untuk menyingkirkan duri-duri, semak-semak, dan batu-batu yang ada di dalam hati kita. Biarkanlah hati kita menjadi hati yang lapang untuk menerima sabda Tuhan, dan biarkan sabda Tuhan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.